agenda pada pagi hari ini telah dibuka. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Rifani yang telah memberikan sambutan dan untuk membuka kegiatan pada hari ini. Kemudian lanjut aja tahap yang paling ditunggu-tunggu nih. Kita bakal dengerin materi dari kakak kece kita, yaitu Nur Khofifa Daud. Kepada Kak Nur Khofifa Daud, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah dengar suara saya? Terdengar, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala sayyidina. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini walaupun secara online melalui Zoom dalam kegiatan KPIN Jilid 2. Oke, mungkin saya tampilkan dulu ya PPT-nya. Share screen. Apakah udah terlihat slide-nya? Sudah, Kak. Oke. Baik, terima kasih yang terhormat buat PLT Gubernur Ahmad Rifani, terus Kepala Biro Meditip dan Paperta Umul Giri Rahma, serta para peserta yang hadir pada hari ini. Mungkin sebelumnya terima kasih atas ya, kedengaran? Oh ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Sebelumnya untuk materi ini saya juga belum terlalu menguasai ya karena baru belajar juga karena disuruh menyampaikan PowerPoint yang menarik. Jadi sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya nanti ada kesalahan, mohon dimaklumi. Oke, lanjut. Oke, ini saya mungkin beberapa peserta di sini sudah kenal dengan saya. Jadi saya Nur Khofifa Daud, biasa dipanggil Iva. Saya dari jurusan Agroekoteknologi angkatan 2017. Nah, alhamdulillah saya ini diamankan sebagai media komunikasi dan informasi di Maghrib Umum periode 2019-2020. Lalu pada wadah tempat alat yang digunakan itu harus disterilkan terlebih dahulu dan setiap kantong plastik yang berisi. Bisa mute dulu. Kayak terima kasih. Lanjut, Kak. Oke, mungkin langsung saja ya pengenalan dasar mengenai program PowerPoint. Nah, jadi PowerPoint itu merupakan aplikasi program komputer yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka selain Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Nah, aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, pendidik, trainer, siswa, hingga mahasiswa. Program komputer keluaran Microsoft ini biasanya digunakan sebagai media untuk presentasi. Mungkin langsung aja tanpa panjang lebar, ini yang saya akan bawakan, 5 prinsip desain slide presentasi. Nah, sebenarnya gimana sih cara mendesain slide agar terlihat menarik dan profesional? Nah, jawabannya yaitu kembali ke prinsip desainnya. Jadi jika slide yang dibuat sesuai dengan prinsip desain pasti akan terlihat menarik. Nah, perlu diketahui
Sebenarnya prinsip desain itu banyak beragam dan berbeda-beda istilahnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai dalam mendesain slide presentasi, setidaknya ada 5 prinsip desain slide presentasi yang harus diperhatikan. Oke, yang pertama, hierarki. Hierarki merupakan sebuah prinsip yang dapat memandu fokus audiens terhadap elemen yang ada di dalam slide secara runtut dari yang terpenting. Oke, lanjut. Mungkin bisa dilihat perhatikan slide di bawah ini. Ada gambar, ada tulisan. Oke. Apakah alur membacamu seperti ini? Itu kan ada angkanya tuh 1, 2, 3. Nah, jika iya, berarti kamu sudah terpengaruh dengan prinsip desain yang dinamakan visual hierarki. Oke, apa sih itu visual hierarki? Jadi, visual hierarki adalah prinsip desain yang memaksa audiens untuk menikmati harmoni dalam slide secara runtut dari objek terpenting yang ingin diperlihatkan. Mungkin ada 3 komposisi penting dalam prinsip hierarki. Yang pertama, size dan scale. Nah, jadi memainkan ukuran merupakan hal yang paling efektif untuk memunculkan prinsip hierarki. Kamu bisa menggunakan ukuran yang lebih besar untuk objek yang paling penting. Nah, mungkin bisa diperhatikan, itu gambar ada 2, ada beberapa burung. Sebenarnya kalau dari size dan scale ini terlihat dari prinsipnya sih, objek yang lebih besar. Jadi yang lebih menarik, yang di sebelah kanan ini. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu color dan kontras. Objek yang memiliki warna lebih kontras biasanya lebih menarik dan pasti akan dilihat lebih dahulu oleh audiens. Perhatikan saja contoh pada gambar di bawah ini. Nah, jadi ini ada 2 gambar, ada tulisan sama gambar. Nah, yang membedakan di sini dari kontrasnya itu jadi fokus gitu. Nah, jadi misalkan ada gambar 2 ini, yang sebelah kiri ini dia lebih fokus ke orangnya sendiri ini dengan kalimat pernahkah kamu dikucilkan. Nah, itu dia lebih kontras saat kita melihat langsung tertuju pada gambar tersebut. Tidak seperti yang di sebelah kanan ini. Oke, lanjut. Yang ketiga, negative space. Nah, penggunaan ruang kosong tak hanya membuat slide mudah terbaca, namun juga membuat audiens lebih fokus terhadap objek utama yang ingin kamu tampilkan. Misalkan nih ada 2 gambar di bawahnya. Yang sebelah kiri ini gambarnya besar dan tulisannya besar. Nah, itu terlihat gambar tersebut, objeknya itu tidak tertuju sama ruang kosongnya, tidak ada ruang kosong di antara gambar dengan kalimat. Tidak seperti yang sebelah kanan ini, dia gambar dengan tulisannya dikecilkan dengan space frame ini yang kosong dan tidak memakan banyak yang penggunaan ruang kosong ini. Oke, lanjut. Yang kedua, kontras. Apa yang dimaksud dengan kontras? Kontras merupakan suatu kondisi ketika ada beberapa elemen dalam sebuah slide yang saling berlawanan. Berlawanan warna baik terang maupun gelap. Nah, prinsip desain ini bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap sebuah elemen dalam slide agar terlihat mencolok. Nah, pentingnya prinsip kontras dalam desain slide. Yang pertama, memunculkan sebuah hierarki dalam slide yang sebelumnya dijelaskan. Yang kedua, membedakan hal-hal yang penting dengan yang tidak penting. Yang ketiga, menciptakan desain yang dinamis. Lanjut. Nah, perhatikan slide di bawah ini. Dengan
Dengan prinsip kontras yang tepat, suatu elemen desain yang penting dapat ditampilkan lebih jelas dibandingkan elemen desain lain yang saling bertabrakan. Elemen-elemen desain tersebut bisa berupa warna, tekstur, background, gambar, ataupun teks. Oke, yang jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara mengetahui suatu slide? Nanti saya jelaskan pas praktek nanti ya, gimana cara mengetahui ketepatan penggunaan kontras dalam slide presentasi. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu white space. Oke, perhatikan slide di bawah ini, ada gambar, tulisan. Oke, lanjut. Nah, adakah yang berpikir kok kanan kirinya kosong? Nah, itulah yang dinamakan white space. Jadi, apa sih white space itu? Apa yang dimaksud dengan white space? White space merupakan ruang yang sengaja dikosongkan untuk memperkuat keberadaan sebuah elemen di dalam slide. Oke, dalam penerapan white space dalam desain presentasi ini adalah contohnya. Yang benar ini ada gambar dan satu frame, tidak dengan yang sebelah kanan. Nah, ini tulisannya menutupin gambar yang di belakang, sehingga dari white space-nya itu keberadaan elemen di dalam slide-nya itu nggak ada kosong di sini. Oke. Nah, ini yang kedua, penerapan white space dalam desain slide dokumen. Nah, ini kan terlihat yang sebelah kiri ini lebih rapi. Yang sebelah kanan ini tidak ya gitu. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit. White space itu contoh penerapannya tersebut dapat disimpulkan jika prinsip white space itu memiliki beberapa kegunaan, diantaranya yaitu memunculkan kesan minimalis, lalu merapikan struktur desain, lalu menyeimbangkan layout dan memperkuat pesan yang disampaikan. Oke. Maka dari itu, penggunaan white space yang tepat akan memunculkan jeda pada mata agar tidak terasa lelah saat melihat sebuah desain. Terkadang melihat slide presentasi yang penuh sesak membuat mata cepat lelah dan merasa jenuh. Di saat seperti itulah, white space juga mampu memperkuat fokus audiens terhadap pesan yang ada di dalam slide. Oke, lanjut. Yang keempat, balance. Oke, apa yang dimaksud dengan balance? Balance atau keseimbangan merupakan prinsip mengenai pendistribusian elemen-elemen yang ada di dalam slide. Oke, inti dari prinsip ini, bagaimana cara seorang desainer mendistribusikan elemen-elemen yang ada dalam slide berupa teks, gambar, shape, dan elemen-elemen lain agar slide terlihat seimbang. Nah, seimbang dalam artian nggak selamanya 1:1. Nah, dalam desain keseimbangan berarti memiliki kesan yang pas dan enak dilihat. Nah, baik, secara umum, keseimbangan dalam sebuah desain dibagi menjadi dua. Yang pertama, keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris terjadi ketika elemen-elemen desain terdistribusi secara merata, baik dari segi horizontal ataupun vertikal. Ciri-cirinya yaitu keseimbangan simetris itu terkesan formal, lalu lebih mudah diterapkan, dan sulit membangkitkan emosi audiens. Ya, lanjut yang kedua, keseimbangan asimetris. Nah, keseimbangan asimetris terjadi ketika elemen-elemen desain terdistribusi secara tidak merata dari poros tengah sebuah slide. Oke, ciri-ciri dari keseimbangan asimetris itu terkesan tidak formal, lebih susah untuk diterapkan, lebih mudah menggugah emosi audiens. Oke. Yang kelima, yang terakhir, repetition. Oke, apa sih ini? Coba perhatikan apa yang membuat slide di bawah ini terlihat menarik.
ada apa aja di dalam sini yang kalian lihat. Oke. Oke, sebagian dari kamu mungkin menjawab karena ada beberapa elemen yang digunakan secara konsisten, di antaranya warna, font, gambar, dan background. Nah, apa sih yang dimaksud dengan repetition? Repetition atau pengulangan adalah prinsip yang sengaja mempertahankan elemen yang sama dalam setiap slide untuk menciptakan kesan yang selaras. Nah, jadi bagaimana aturan dalam menggunakan elemen-elemen yang sama setiap slide? Yang pertama, warna. Nah, warna dalam menggunakan elemen warna ini, gunakan maksimal 5 warna dalam mendesain slide. Kamu bisa memilih tema warna yang tersedia di mungkin tipe kayak ini. Oh ya, di poster point melalui menu desain variant color. Oh, ini PowerPoint, sorry. PowerPoint. Oke, referensi yang didapat untuk mencari warna ada situsnya, ada color.aduk.com, ada colorhunt.co yang sering saya pakai ini. Terus lalu ada colorco.d dan schemacolor.com. Oke, yang kedua ada font. Dalam desain slide ada prinsip penggunaan jenis font, yaitu 2 font optimal dan 3 font maksimal. Jangan gunakan lebih dari 3 font. Oke, ini referensi font dari situs, ada fontpair.co, ada 1001fonts.com, dafont.com, dan fonts.google.com. Yang sering saya pakai ini yang dafont.com sama fonts.google.com. Oke, lanjut. Yang ketiga, gambar. Gunakan gambar yang jelas, baik dari resolusi maupun lisensinya. Pastikan juga untuk menggunakan jenis gambar yang sama. Jika vektor, maka vektor semua. Jika gambar asli, maka asli semua. Referensi penyedia gambar gratis dari situs yaitu pixabay.com, unsplash.com, pexels.com, flipit.com, drawkit.io, humans.com, dan icons8.com. Terus yang terakhir, background. Gunakan background secara konsisten bisa dengan menerapkan background gelap atau terang sesuai kebutuhanmu. Lanjut, berikut situs penyedia template gratis. Nah, jadi mungkin pelatihan kali ini saya menyarankan pakai situs penyedia template gratis aja, karena selain mudah dan cepat, tidak memakan waktu untuk mendesain desain PPT. Oke, yang pertama ada Slides Go. Ini tampilannya. Jadi untuk aplikasi ini dia satu keluarga dengan freepik.com dan flaticon.com. Nah, jadi di web ini tadi sudah saya coba, ternyata harus dia kalau misalkan nggak login, dia cuma bisa dua yang di-download secara gratis, habis itu langsung login. Terus yang kedua ada slide model. Ini tampilannya. Jadi situs penyedia template gratis ini cuman beberapa aja yang berbayar dan gratis. Tapi rata-rata berbayar semua sih, tapi ada beberapa yang gratis. Oke, yang ketiga, situs penyedia template gratis yaitu presentationgo.com. Ini tampilannya. Ini sama, tapi saya belum coba sih. Kayaknya sih ini banyak yang gratis gitu. Oke, lanjut nih dicoba. Jadi mungkin langsung praktek aja gimana downloadnya. Oke, saya stop share dulu.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin penyampainya terlalu cepat ya tadi. Ingin ditanyakan? Oke, berarti langsung ke prakteknya ya. Teman-teman di sini rata-rata ada yang sudah buka aplikasi PPT-nya atau cuman lihat aja? Belum Kak, belum. Ya. Nah, harapannya kalau misalkan sudah dibuka PPT, jadi langsung, oh ada yang sudah. Oke. Jadi mungkin langsung aja, bentar saya screen dulu. Gimana ya? Share screen. Oke. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi ini salah satu tadi situs penyedia template gratis ya, sledge.go.com. Jadi bisa dicari nih sesuai kebutuhan, mau warna apa, terus stylenya apa, ada kartun, kreatif, cute, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada rekomendasi, misalkan mengenai education, business, marketing, dan lain-lainnya. Kayak misalkan mengenai marketing. Nah ini banyak nih rekomendasi template gratis yang menarik. Nah, misalkan banyak nih. Nah, ini bisa di-preview juga. Misalkan template mana ya yang bagus? Ini, oke, Memphis Marketing Plan. Oke, ini bisa di-preview, bisa dilihat, atau mungkin langsung diklik aja. Nah, jadi ini template-nya ini bisa ganti-ganti warna yang sudah tersedia. Misalkan mau ganti warna ini, bisa ganti warna ini sesuai keinginan mau warna apa. Oke. Sini bisa preview, bisa dicek slide selanjutnya apa yang tersedia. Nih, bisa dilihat. Jadi dengan adanya template yang gratis ini kan jadi lebih mudah dan nggak memakan waktu untuk bikin satu-satu nih. Misalkan bikin shape-nya bulat, terus juga yang abstrak ini, masukkan tulisan lagi, masukkan textbox-nya lagi. Nah, itu bikin lama. Jadi dengan adanya template gratis ini bisa memudahkan buat teman-teman yang misalkan sudah deadline nih, ada tugas mengenai presentasi atau mungkin yang mau seminar gitu kan, biar lebih menarik penampilannya. Oke. Nah, cara downloadnya itu bisa diklik ini download this template. Jadi ada dua versi, ada Google Slide sama PowerPoint. Nah, kita coba ini PowerPoint, kita download. Nah, sambil nunggu, mungkin bisa dilihat mungkin yang lain nih tentang education. Nah, banyak di sini template-template. Nah, ada thesis defense, lesson, school, terserah sih mau keinginannya mau yang mana yang di-download. Misalkan ini kayak tadi kayaknya saya yang mana tadi bikin ini. Oh iya, jadi tadi mohon maaf ya, saya bikin PPT-nya tadi malam, jadi mungkin nggak terlalu maksimal penyampaiannya dan juga isinya seadanya aja, yang sepengetahuan saya aja. Oke,
sudah terdownload ya. Jadi coba kita buka tampilannya. Oke. Nah, ini tampilannya. Bisa di enable editing biar bisa diedit. Oke, dia tampilannya seperti ini. Jadi isi template-nya itu banyak, ada sampai 42 slide. Jadi isinya itu template-nya disediakan semua dari berbagai bentuk, berbagai jenis. Jadi untuk memudahkan sesuai kebutuhan. Terus di slide terakhir itu dia ada penyediaan icon. Jadi ada instruksi for use-nya. Ini bisa dibaca nanti. Ini nanti ada di sini juga ada rekomendasi color palette ya, warna yang digunakan yang di atas. Jadi nggak perlu lagi nih buka satu-satu. Kita ambil warnanya, buka lagi satu-satu. Jadi di sini dia sudah tersedia warnanya yang disediakan, yang dipakai di atas itu. Oke, ini juga ada rekomendasi template-template yang animasi seperti ini di freepik.com, di search by freepik. Lanjut, ini di sini juga ada use for editable graphic. Nah, jadi ini bisa diedit nih grafik-grafik yang seperti ini. Oke, lanjut. Kak, Ini juga mohon maaf Kak, ya. share screen-nya nggak kelihatan. Oh, nggak Yang kelihatan nih. tetap di let go. Oh, iya. Oke. Sebentar ya. Aduh, mau berbilang. Oh iya. Maaf ya. Sebentar. Oke. Share screen. Berarti tadi tampilannya yang di yang pas di browser itu ya? Iya Kak. Oh iya, oke. Maaf ya. Oke, Iya, ini Kak. Oke, saya ulang ya. Oke, jadi ini tampilannya saat di download tadi. Tadi ada muncul di sini kuningnya, enable editing itu dipencet biar bisa diedit. Jadi ini template gratisnya yang sudah disediakan, yang sudah kita download. Banyak sekali jenis-jenisnya, template-nya yang disediakan. Jadi ini bisa diedit, teman-teman. Misalkan gambarnya bisa diedit. Juga tulisannya juga bisa diedit. Jadi dengan adanya template gratis ini bisa memudahkan teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan mengerjakan tugas, presentasi, deadline gitu kan, jadi langsung download aja template gratis di link di web yang tadi saya jelaskan. Terus ini banyak sekali template gratisnya, bisa dilihat. Oke, di bagian terakhir itu ada instruksi for use, nanti bisa dibaca. Lanjut, font dan color-nya. Jadi fontnya ini sudah ada rekomendasinya. Misalkan download fontnya di web ini, ya sudah ada linknya. Terus ada colors use-nya. Jadi ini ada color palette sudah tersedia di sini. Jadi nggak perlu lagi buka satu-satu nih, ngambil warna ini, ambil warna ini. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini aja, bagian belakang nih. Jadi ada rekomendasi warna yang sudah digunakan di template sebelumnya yang di atas. Oke, jadi yang animasi sebelumnya ini ada tersedia di freepik, itu bisa di-download sesuai keinginan. Ya, lanjut, ini ada bisa diambil juga, ini sudah tersedia
sesuai kebutuhan. Misalkan ini kita copy, misalkan kita mau pindahkan desain, nah kita bisa atur. Pindahkan. Gitu. Oke, lanjut yang tadi belum selesai yang di bawah itu tadi. Ini ada rekomendasi juga udah tersedia. Tadinya banyak versinya, tergantung keinginan mau pakai yang mana. Lanjut, ini juga ada berbagai bagan, ada grafik sesuai keinginan. Jadi teman-teman nggak perlu bikin satu-satu nih, misalkan bikin shape-nya lagi bulat, terus bikin lagi garisnya, belum lagi pindahin sana sini. Nah, jadi dengan adanya ini jadi lebih mudah buat teman-teman yang mau bikin bahan seperti ini. Banyak kok rekomendasi seperti ini. Tinggal pilih sesuai keinginan. Nah, ini juga ada beberapa tabel bentuknya. Terus juga nih ada ya banyak lah di sini ya. Sesuai keinginan penempelnya. Ini juga. Nah, ini juga beberapa icon yang bisa diedit. Misalkan nih, mau ambil ini, bisa diedit. Misalkan di format, bisa diedit. Nah, bisa diedit, misalkan kuning. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman kalau misalkan nggak perlu nih, jadi kalau mau cari icon, kan situs icon kan ada di flaticon.com. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau lama, kalau misalkan di sini ada, nggak perlu download lagi, jadi langsung ambil dari sini aja. Gitu. Ini. Lanjut, ini ada juga icon edukasi. Terus ada kesehatan. Banyak kok di sini, banyak jenisnya. Ini ada bisnis, terus juga demo, terus juga ada ini bisa dilihat. Ini ada juga avatar icon. Jadi nggak perlu lagi nih teman-teman cari iconnya di flat icon. Jadi di sini sudah ada tersedia. Dan ini juga bisa diedit. Gitu. Ini juga ada creative process icon. Arts, oke. Banyak kok ini. Nih, ada nature icon juga. Yang terakhir ini mengenai marketing. Itu sih. Oke. Ke agenda selanjutnya ya Kak ya, untuk sesi tanya jawab. Kira-kira kalau teman-teman ada yang dibingungkan atau ada yang masih penasaran ini gimana sih, itu bisa banget ditanyakan. Bisa langsung, secara langsung ataupun melalui via chat Zoom. Silakan teman-teman. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan saya Ibnu Syihab. Ingin bertanya, selain dari penampilan visual dari PPT, biasanya kan itu juga ada visualnya dari animasinya, Kak. Kayak mana ya, Kak, yang lebih bagus untuk animasinya gitu, untuk PPT? Oke, saya jawab. Jadi animasinya maksudnya yang bergerak gitu kah? Atau gambar animasi? PPT-nya, Kak, yang ada animasinya. Oh, oke. Sebenarnya kalau dari template gratisnya ini, dia hanya menyediakan
template-nya aja. Tapi untuk animasinya mungkin bisa diatur sendiri. Di sini kan ada animasi, jadi di sini misalkan nih, contoh nih, ya tinggal diatur aja sesuai keinginan. Misalkan ininya diatur, pokoknya mainkan animasi aja yang sudah tersedia di sini di aplikasi PPT ini. Kalau untuk animasi yang dari yang kita download itu dia memang sudah nggak tersedia, dia cuma hanya menyediakan template gratisnya. Kalau animasi mungkin bisa diatur satu-satu gitu. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih kepada Ibnu dan Kak Kiki. Kemudian ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Oh, ini ada pertanyaan dari via chat Zoom dari Sri Kartika Sari. Assalamualaikum Kak, saya ingin bertanya, apakah sisi menarik dari buat PPT itu saja? Apakah jika PPT menggunakan animasi bergerak juga terlihat menarik atau berlebihan? Bagaimana Kak Iva? Oke, sebentar ya. Mungkin kalau tadi pertanyaannya ya. Sebentar. Oke. Dari sisi menarik, kalau misalkan menggunakan animasi bergerak, mungkin terlihat bagus, tapi jangan terlalu banyak main animasi, nanti jatuhnya berlebihan. Jadi yang minimalis aja. Misalkan nih, bentar. Aduh, not responding layarnya. Oke, bentar ya. Misalkan nih, animasinya, misalkan ini kan ada beberapa nih, juga ada gambar. Nah, jadi kalau misalkan rekomendasi animasi, misalkan yang ininya aja yang ditampilkan gambarnya pakai animasi. Misalkan ini, baru langsung muncul tulisan gitu. Bentar ya. Nah, mana tadi pertanyaannya? Oke. Oke ya. Mungkin sambil saya cari juga ya referensi mengenai informasi mengenai ini. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan. Gimana teman-teman? Sambil menunggu Kak Iva mencari referensi yang lain, teman-teman bisa ngajukan pertanyaan nih. Kalau misalnya masih penasaran atau mau tutorialnya lebih lanjut, boleh. Oke, sesi pertanyaan masih dibuka ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bingung langsung aja chat atau sampaikan melalui Zoom. Oh ya, untuk mengingatkan nanti di sesi akhir kita bakal foto bersama. Jadi teman-teman bisa menggunakan baju bebas pantas dan kita rapi-rapi lah buat diupload di sosmed media, media sosial BEM Faperta. Mungkin
mungkin saya kasih rekomendasi ya. Jadi saya dapat informasi yang tadi yang saya jelaskan itu sebenarnya banyak sih referensi di internet. Salah satunya saya dapat di Instagram. Jadi mungkin cari aja di akun Instagram di akun Instagram, nanti situ ada tutorial. Jadi ada tips dan triknya mengenai desain PPT. Mungkin nanti saya tampilkan aja, maksudnya saya rekomendasikan deh akun Instagram. Cari ya, saya cari. Mungkin bisa dicari, situ ada banyak sekali informasi mengenai PPT. Jadi ini salah satunya ada Millennial Slide, ada Bengkel Slide, ada Creative Slide Sign, Element Slide. Mungkin cari aja di akun Instagramnya itu slide, tulis aja slide, nanti ada muncul itu. Beberapa akun itu dia sudah banyak menginformasikan mengenai PPT. Bisa dicari nanti. Terus saya carikan aja deh. Saya tampilkan aja ya. Boleh, Kak. Ini mana ya? Ya, kelihatan ya? Oke, misalkan cari slide. Nih, ada banyak nih. Ada Bengkel Slide, Creative Slide Sign, Element Slide, Millennial Slide. Mungkin bisa di-follow mengenai informasi terkait desain PPT, presentasi. Misalkan contoh ini, Creative Slide Sign. Nih, sini juga ada informasi, misalkan cara copy animasi di PowerPoint, juga ini tips membuat teks lorem ipsum di PowerPoint. Nah, banyak kan informasi mengenai PPT di sini, lengkap. Bisa dilihat. Nih, ada juga tutorial membuat cover slide presentasi menarik. Mungkin bisa dicek aja. Ini juga ada tutorial desain infografis part 1. Misalkan ini dia jatuhnya lebih ke apa ya, manual gitu, satu-satu. Jadi di sini ada sudah langkah-langkahnya dijelaskan. Tuh, bisa dilihat. Ini kalau misalkan kalau lagi rajin-rajinnya bikin template seperti ini, silahkan. Tapi kalau misalkan mau yang cepat dan mudah dan gratis, itu download aja template gratis yang sudah saya jelaskan tadi, rekomendasi websitenya. Oke. Nah, tadi selain itu juga ada banyak. Misalkan ini elemen slide. Oke, ini juga banyak, ada 5 situs download icon jarang diketahui. Terus juga ada ini 3 tab wajib dalam desain slide presentasi. Sebenarnya banyak informasi banyak mengenai PPT di akun Instagram sini. Ini juga ada lagi ya. Nih, begini cara insert audio ke slide presentasi. Mungkin bisa dicek akun Instagramnya. Nanti tulis aja di sini slide, nanti ada muncul kok banyak di situ rekomendasi akun Instagram. Tuh. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Kak Iva. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ada dari Indriana.
izin bertanya Kak, jadi untuk font ini harus kita download lebih dahulu ya supaya bisa digunakan. Gimana nih Kak? Oke, untuk ini. Oke, iya. Mungkin saya nggak jelaskan tadi ya mengenai fontnya harus di-download dulu. Oke, jadi saya tampilkan share screen sebentar ya. Mana tadi? Screen. Ini tadi ya. Oke, kita langsung kan tadi bentar. Ada berapa tadi ya? Oh yang saya biasa gunakan itu download font itu ya font nih, font.com. Nah, ini di sini website buat download font secara gratis, tapi dilihat juga lisensinya. Misalkan dilihat dari sini, free for personal use, berarti itu artinya gratis. Jadi terserah kalau misalkan mau cari font yang sesuai keinginan, misalkan ini ada banyak jenisnya nih. Ada yang kartun, ada yang komik, banyak deh di sini. Jadi sesuai keinginan aja. Nah, ini juga ada basic dari fontnya, ada sans serif, ada serif, dan ada yang lainnya. Terus juga ada yang script, yang kaligrafi, handwritten, brush, dan lain-lain. Misalkan handwritten. Nah, ini dia lebih ke kayak tulis tangan gitu fontnya. Misalkan ini nih, ada font Charlene Script. Nah, ini tinggal di-download. Oh ya, tinggal ditunggu. Jadi di sini banyak rekomendasi deh. Selain itu juga ada 1001font.com, ada juga googlefont.com. Oke, selanjutnya dibuka. Nanti itu kelihatan ya. Pokoknya nanti dibuka, nanti diekstrak, baru diinstal. Habis diinstal baru bisa digunakan. Gitu. Oke, gimana Indriana? Apakah sudah paham? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Kak. Itu ada dari Abdul Muhammad Rahim. Saya mau tanya Kak, terkait karya dalam bentuk desain. Biasanya kita pasti butuh referensi. Nah, Kak Iva kan sering nih dapat referensi. Referensinya itu biasanya dari mana aja Kak? Kemudian gimana cara ketika kita mencari referensi jatuhnya bukan plagiat karya orang lain. Itu gimana caranya? Kemudian bagaimana perasaannya Kak Ifah kalau ada yang pakai hasil karya Kak Ifah, terutama yang tanpa izin? Gimana Kak? Wah, banyak ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Yang pertama terkait karya dalam bentuk desain. Kan pasti butuh referensi. Nah, jadi saya ini kan orangnya kadang kalau mau desain tuh harus ada referensi gitu kan biar lancar otaknya kan. Jadi biasanya kalau cari-cari referensi, saya biasa buka situs penyedia gambar, misalkan kayak Pinterest. Di situ kan mungkin saya cari referensi juga dari situ. Tanpa kita lihat aja misalkan gaya desain yang lagi trending saat ini, misalkan mungkin dari tipografinya atau mungkin dari segi gambarnya atau mungkin permainan dari shape-nya itu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau cari referensi banyak. Bisa lihat gambar-gambar di Pinterest, bisa juga cari di fripik.com juga bisa. Lihat yang terbaru, juga ya pokoknya cari lihat-lihat gambar di Pinterest atau biasanya juga di salah satunya tuh ya, lupa nama website-nya tuh, ada. Lebih sering pakai Fripik sih, lihat-lihat di Fripik kayak desain. Terus lanjut mencari cara referensi. Nah,
caranya ketika kita mencari referensi jatuhnya bukan plagiat karya orang lain. Nah, sebisa mungkin misalkan kita lihat karyanya orang, nah itu kita lihat dulu nih desainnya. Nah, dari desainnya itu jangan langsung 100% mengikuti desainnya. Jadi kita bisa memodifikasikan, misalkan dari gambar tersebut nanti ada gambar, ada shape. Nah, itu nanti shape-nya itu mungkin bisa dimainkan gitu. Mungkin bentuknya jadi abstrak kah, atau mungkin permainan garis kah, atau bagaimana. Tergantung kreasi masing-masing sih. Kalau misalkan yang sering diterapkan, kalau misalkan nggak ikut plagiat punya orang. Misalkan kayak, kan biasanya kan download di Vipik nih tempatnya. Nah, itu nanti mungkin bisa dimodifikasi entah dari warnanya atau mungkin gambarnya gitu, atau mungkin bisa ditambahkan garis untuk biar membedakan gitu dari desainnya. Oke, lanjut. Bagaimana perasaan kalau ada yang pakai hasil karya kayak itu? Kalau sampai sekarang sih ya belum ada, maksudnya belum ngerasain gitu. Nah, hasil karya terus ada yang make gitu tanpa izin ya. Gimana ya? Jadi saya tuh juga hilaf juga karena menggunakan hak ciptanya orang lain gitu kan. Jadi masih belum ngerasain. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Kak. Buat teman-teman nih, masih dibuka sesi tanya jawab. Kalau misalnya masih ada yang pengen dikulik lagi nih, atau ada yang penasaran, bisa banget bertanya sampai 10.40. Jadi kalau tidak ada, kita lanjut. Yuk. Siap, mantap. Terima kasih, Kak Abdullah Muhammad Rahim. Gimana, teman-teman? Oh ya, sekedar mengingatkan buat teman-teman, mohon bertahan sampai akhir ya, karena link sertifikat akan dikirimkan melalui chat Zoom di akhir sesi ini. Oke. Terima kasih. Gimana? Masih ada yang ingin bertanya? Oh ya, oke. Oke, kita hitung nih dari 3, 2, 1. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri sesi tanya jawab ini. Kita akhiri kegiatan kali ini dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi untuk sesi berikutnya adalah sesi foto bersama. Teman-teman bisa buka kameranya supaya kita bisa ambil screenshot bersama. Yuk, kita buka dulu. Mungkin sebelum sesi foto bersama, mungkin saya tutup dulu ya, nyampain materi tadi. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan hari ini. Semoga dengan saya menyampaikan materi yang tadi bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa juga menyebarluaskan ilmu yang didapatkan. Ya, teman-teman, buka kameranya dulu. Kita tampilkan senyum terbaik kita hari ini.
Oke. Ada 2 slide ya. Ayo teman-teman yang lain. Oke, sudah mulai banyak. Langsung. Oke, teman-teman yang belum buka, kita tungguin nih, supaya kita bisa foto bareng-bareng. Wah. Oke, karena sudah lumayan banyak, kita foto bersama. Ayo Kak Kalina, kita screenshot. Kita foto biasa dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, Kak. Bentar, Kak. Slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Oke. Kemudian gaya bebas nih teman-teman. Sembarang mau peace atau gimana, boleh. 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat banyak banget ilmu dari Kak Iva. Jadi tadi ada prinsip-prinsip desain dari PPT, kemudian ada rekomendasi template-template yang bagus untuk mempermudah kita dalam pembuatan PPT. Semoga ilmu hari ini dapat kita manfaatkan. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join dan berkesempatan hadir pada hari ini. Jadi sekarang saya ingin membagikan link sertifikat dan absen. Jadi teman-teman, ini linknya ya. Linknya itu nanti diisi ada nama, asal fakultas dan jurusan. Kemudian teman-teman masukkan email teman-teman. Jadi nanti otomatis langsung masuk ke email teman-teman sertifikatnya. Ini dia. Oke, jangan lupa diisi lagi. Oh iya, jadi ngingatin lagi kalau misalnya ngisi emailnya itu harus dengan pelafalan yang jelas. Jadi kalau misalnya teman-teman salah ketik atau typo gitu dalam menuliskan emailnya, kemungkinan besar bakal nggak kekirim ke email teman-teman sertifikatnya. Nih ya, sudah ada di chat room Zoom. Bitly Cafe Injil itu. Oke, terima kasih buat pemateri kita hari ini, Kak Iva. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.